Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Dari malam Tuhan sudah melindungi kami, dan pagi ini kembali kami boleh bangun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 25 sampai 27. Tertulis demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Saudara dikasih Tuhan, banyak orang ingin menjadi yang terhebat, terbesar dan terkemuka, ingin dihormati, punya pengaruh yang besar dan kekuasaan atas orang lain, tapi lupa bahwa kebesaran dan kehebatan tidak didapat dari sikap otoriter, melainkan sikap yang mau melayani. Dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya, termasuk kepada kita semua yang hidup sekarang ini, tentang kepemimpinan yang benar. Tuhan mengatakan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang mencari kekuasaan, melainkan mereka yang melayani. Banyak orang seringkali menilai pemimpin berdasarkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Kita seringkali menganggap bahwa seorang pemimpin yang kuat adalah orang yang tegas dan berwibawa. Memang di satu sisi itu baik, saudara. Namun Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sejati di sini adalah tentang melayani orang lain, bukan yang otoriter dan bukan yang berlaku dengan keras. Dalam ayat 26 dikatakan, "Janganlah demikian di antara kamu." Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin agar setiap murid-Nya membedakan diri dari dunia yang menganggap kekuasaan sebagai hal yang penting. Tuhan mau agar kita menjadi pemimpin yang berbeda, yang memberikan teladan dalam melayani orang lain. Di ayat yang ke-27 Tuhan mengatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Cara untuk menjadi pemimpin yang sejati adalah dengan melayani orang lain dengan tulus dan rendah hati. Seorang pemimpin yang melayani tidak mencari pengakuan atau pujian, melainkan memusatkan perhatiannya untuk melayani kepentingan orang lain. Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin yang melayani. Dan kita hendaknya mengikuti teladan Tuhan Yesus, serta memusatkan perhatian kita pada kepentingan orang lain. Tentu, saudara, kepentingan yang benar, kepentingan yang berkenan kepada Tuhan, bukan kepentingan-kepentingan yang salah dan yang berdosa. Kita hendaknya menjadi pelayan yang tulus dan rendah hati, siap untuk membantu orang lain dalam kebutuhan mereka. Mungkin ada di antara kita yang memiliki panggilan untuk menjadi pemimpin di instansi pemerintah ataupun swasta, di perusahaan atau dalam organisasi di masyarakat, termasuk juga di gereja. Dalam hal yang demikian, janganlah kita memandang panggilan tersebut sebagai kesempatan untuk memperoleh kekuasaan,
dan menggunakan kekuasaan itu sekeinginan kita sendiri. Sebaliknya, kita harus melihat panggilan tersebut sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bagaimana sikap kita selama ini. Adakah kita ingin menjadi terkemuka dan dihormati banyak orang? Tidak perlu menjadi seorang pemimpin atau presiden untuk bisa menjadi terkemuka. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita cara yang sederhana, yaitu jadi orang yang mau melayani. Rendahkan diri kita, saudara, dan layanilah orang lain di sekitar kita. Mulailah ini dari lingkungan terkecil kita, yaitu dalam keluarga atau di tempat di mana kita tinggal. Jadilah orang yang selalu mau membantu dan melayani orang lain dengan penuh kerendahan hati. Di mata manusia, mungkin kita direndahkan karena apa yang kita lakukan. Tapi di mata Tuhan, apa yang kita lakukan adalah berharga dan kita akan ditinggikannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, agar kami menjadi orang yang rendah hati dan mau melayani sesama kami. Kami akui bahwa hal ini terkadang terasa berat dan hal ini membuat kami merasa direndahkan. Tapi saat ini kami mengerti bahwa itulah kehendak-Mu dan kami mau mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menunjukkan teladan yang begitu luar biasa. Sekalipun Engkau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Engkau mau merendahkan diri-Mu dan melayani kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami selalu hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menuntun kami sehingga kehidupan kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami kesembuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.